Halo malam teman-teman, ketemu lagi di channel Investor Crypto bareng saya Alvin. Dan saya Dedi, investor kripto alias Dedi Micin. Gue mau pakai nama baru itu Bina. Dedi Dedi Micin. Dan satu lagi analis ekonomi kita nih, tapi nggak mau dibilang ahli ekonomi. Bang Edo. Malam Bang Ded. Selamat malam Bang Edo. Malam Bang Ded. Sehat Bang. Malam Bang Alvin. Malam, Bang. Malam teman-teman. Malam. Semoga semuanya sehat, Amin. Bahagia, diperlancar dalam setiap pekerjaannya dan Ya. selalu dipermudah dalam setiap rezeki-rezekinya. Amin. Semangat terus ya. Oke. Amin. Nah, Bang Edo malam ini mau bahas market update ya, Bang? Apa tadi Bang? Oh iya, ini Outlook apa? Market outlook aja. Oke. Ini jadi banyak kan teman-teman udah pada penasaran nih Bang Ded, mungkin ya. Mungkin orang-orang di sana sebenarnya ini bear atau bear trap, koreksi atau bakal bull. Nah, ini mungkin ya untuk jawab ini ya saya perlu kasih lihat chartnya deh ininya. Oke, silakan. Mungkin itu aja sih. Langsung aja Bang Edo. Saya udah kasih share-nya. Siap. Sikat. Oke. Udah kelihatan ya? Dah. Oke. Udah kelihatan ya. Ya. Oke, sekarang ini saya bahas dulu. Sorry. Tutup ya? Ketutup ya. Sorry. Oke. Nah, ini. Kita bahas dari BTC dominance-nya aja dulu ya. Nah, kalau BTC dominance, kita bisa lihat ya, ini kalau lihat dari chartnya ini bergeraknya arahnya kayak sideways, ya. Jadi kalau misalnya keadaannya biasanya kalau BTC dominance-nya tuh turun, ya itu biasanya para pemain pasar tuh atau yang dia di pasar tuh mulai beralih ke BTC. Tapi kalau misalnya market dominance, kalau turun berarti dominance-nya berarti BTC-nya naik, biasanya gitu. Tapi kalau BTC-nya naik, bull di BTC dominan, biasanya altcoin ada turun. Intinya sesimpel itulah itunya. Sekarang kita lihat ya, ini kalau saya lihat kalau saya lihat ya dari BTC itu ya, ini masih ada di wave ketiga. Ini saya pakai teorinya, metodenya pakai Elliott. Kalau misalnya teman-teman masih bingung Elliott ya, Elliott itu adalah teori gelombang ya. Jadi itu di situ dalam Elliott wave itu ada lima gelombang turun. Misalnya marketnya lagi bull aja ya, misalnya marketnya lagi naik gitu ya. Ada wave pertama naik, wave keduanya turun, wave ketiganya naik, wave keempatnya turun, wave kelimanya naik. Nah, wave ketiga biasanya selalu lebih besar daripada wave pertama sama kelima. Ya, jadi wave ketiga itu paling panjang. Kita lihat gambarnya kayak gini nih. Ya, biasanya kalau lihat wave gitu ya, yang pertama tuh naik, misalnya marketnya dalam keadaan bull ya. Terus yang kedua turun, yang ketiga naik, yang keempat turun, yang kelima naik. Nah, biasanya ini yang ketiga tuh biasanya lebih panjang daripada wave pertama sama kelima. Kemudian nanti akan ada koreksi. Nah, kita lihat nih dalam BTC USD, kalau saya lihat gitu ya, dari marketnya ini sendiri gitu ya, BTC ini masih ada di wave ketiga. Kalau saya perkirain ini main tebak-tebakan aja ya. Wave ketiganya ada di angka trigger Fibonacci di 2.618. Ada kabar menarik nih sebenarnya, ini sebenarnya udah pernah saya share juga sama teman-teman yang lain di investor kripto ya. Kita lihat ada berita menarik. Berita menariknya itu adalah ini. Dari CEO-nya Soros Fund Management gitu membenarkan George Soros tuh memiliki Bitcoin. Ya, ini artikel dari Kontan tertanggal 8 Oktober 2021. Ya. Berarti kalau misalnya teman-teman belum tahu George Soros itu siapa? George Soros tuh kalau di
dunia keuangan itu dianggapnya sebagai kayak atau Tuhan. Kenapa? Biasanya apa yang dilakukan George Soros? Biasanya rata-rata institusi besar kayak perbankan, kayak lembaga keuangan, investasi, apa kayak gimana, biasanya mengikuti apa yang dilakukan oleh George Soros. Nah, sekarang kita lihat ke chartnya ya. 8, teman-teman bisa lihat sendiri lah kalau mengenai artikelnya ya. Ini saya cuma nyorot aja ininya, beritanya, dan tanggalnya ini 8 Oktober 2021. Kita lihat keadaan di chartnya itu. Misalnya itu 8 Oktober. Berarti ada di sini. Ya. Yang ini pas garis ini nih. Bisa lihat kan? Ini dia naik tuh. Itu 13, ya. Bang. 28 ya. Nah, yang ini nih. Itu 8 saya Oktober. Gedein ya. Gedein. Ya, yang ini berarti di sini nih. Ya. Oh iya, ya yang itu ini ya. Nih. Betul ya. Ini naik nih. Naik. Biasanya kalau misalnya ini artikelnya terbit tanggal 8 Oktober, biasanya mereka biasanya kalau saya perkirain mereka lebih telat tahunya gitu. Biasanya kalau saya perkirakan ada mungkin George Soros melakukan pembeliannya di daerah sini nih. Nah, kalau saya hitung gitu ya, kalau saya hitung biasanya itu kalau misalnya George Soros tuh biasanya ini sorry sekali lagi ya, saya disclaimer dulu ini. Ini bukan ajakan untuk membeli ya, juga bukan sinyal, dan saya di sini juga tidak memposisikan diri saya sebagai peramal. Saya hanya melihat gambar chart, kemudian menebak. Selanjutnya apa nanti yang akan terjadi? Ya, kalau kata saya, let the market decide. Jadi biarkan market yang menentukan. Sekarang kalau misalnya kita lihat gitu ya, misalnya George Soros melakukan pembelian sini, wajar nggak kalau misalnya dia melakukan take profitnya di sini? Dan kalau kata saya sih masuk akal, ya. Tapi kalau sekarang teman-teman mungkin bertanya, mungkin Bang Alvin sama Bang Ded juga bertanya, loh tapi sekarang marketnya lagi turun. Nih lihat chartnya turun keadaannya. Itu kenapa? Apakah ini udah bearish? Kita nggak tahu. Tapi kalau misalnya kita lihat dari baca keadaan yang terjadi sekarang ini seperti kemarin yang udah saya bicarakan, udah pernah saya sharing juga mengenai keadaan ekonomi makro di Amerika, kemudian juga keadaan ekonomi dunia, salah satunya di Cina sebagai negara yang paling kuat juga ekonominya, kedua-duanya kan hancur ya. Bahkan di Cina tuh udah terjadi keadaan stagflasi dan Amerika dalam bayang-bayang menuju stagflasi. Dalam keadaan itu di mana harga-harga bergerak naik ke atas dan belum ada kebijakan dari The Fed bakal kayak gimana. Ya menurut saya sih, bukan menurut saya, kalau Bang Ded gitu ya, mikir gitu, barang-barang harganya tinggi gitu. Bang Ded mending milih beli banyak atau beli masih sesuai kebutuhan? Kalau lagi tinggi, tahu harganya terus naik. Ya, misalnya kebutuhan pokok aja. Wah, ini sekarang naik, besok naik lagi gitu. Mending beli sekalian banyak atau mending nanti tunggu habis baru beli lagi. Ya kalau udah tahu naik, kan, kalau udah tahu bakal naik terus ya beli dong, Bang. Beli banyak kan? Iya, supaya banyak, maksudnya ya. Supaya nggak tergerus itunya. Iya. Ya ini wajar. Jadi keadaan kayak gini ya, orang-orang ya saya pikir untuk melepas beberapa aset atau mungkin juga mereka melakukan profit taking, itu kan wajar banget tuh. Tapi misalnya kalau misalnya kita lihat dari chart ini, teman-teman kan tadi udah saya share mengenai Elliott Wave. Apakah ini udah patah? Kan belum. Kalau saya bilang Elliott Wave-nya udah patah, ketika dia udah menembus dari sini, batas wave keduanya kan ada di sini, batas terbawahnya. Ya, kemudian ada George Soros juga melakukan pembelian di sini. Jadi ini namanya bukan, sekali lagi saya disclaimer ya, saya tidak memposisikan diri saya sebagai peramal, ya. Saya juga tidak ada unsur dalam untuk menyarankan atau membeli atau menjual. Ini hanya sekedar just my opinion, in my opinion. Jadi kalau misalnya saya salah, ya bisa saja gitu. Ini nggak pasti benar juga gitu. Tapi ini tebak-tebakan aja lah namanya. Jadi biar nanti market yang menentukan gimana. Jadi kalau kata saya,
dalam keadaan kayak gini adalah saatnya mungkin para whales ini nanti bakal siap-siap untuk nyerok itunya. Jadi menurut saya ketika udah terjadi peak-nya di sini, kemungkinan kalau menurut saya sih nanti itu mungkin waktunya dari Alvin untuk berjaya. Itu menurut pandangan saya sih gitu. Makanya dari kemarin saya bilang ya ini kesempatan kita untuk window dressing-nya kita di kripto gitu. Mungkin teman-teman ada apa yang pengen gitu misalnya koin atau yang aset yang teman-teman belum punya, misalnya seperti contohnya Polkadot kan kemarin sempat nyentuh harganya kalau misalnya di Indodax market broker lokal gitu sampai 750 sampai 800 ribu kan. Sekarang udah turun tuh harganya Polkadot. Kemudian beberapa juga kayak bangsanya Ethereum mungkin masih agak naik ya kalau misalnya Ethereum, tapi so far ini belum mencapai lagi titik ATH-nya kalau Ethereum. Ethereum tuh kemarin ATH-nya tuh ada di ya sekitar 4.878 USD. Nah, ini masih ada di sini gitunya. Ya, jadi menurut saya ini kesempatan untuk masih kesempatan untuk window dressing. Tapi kalau misalnya untuk para trader ya mungkin bisa inilah, bisa nggak jangan terlalu nyimak juga ini, soalnya mungkin resikonya nggak sesuai. Tapi kalau untuk para investor ya ini bisa jadiin satu macam kayak inilah ide-ide untuk kita untuk melakukan window dressing-nya itu kayak gimana. Nah, kalau jadi investor tapi kita tetap harus selalu ukur ya risikonya, dan kita harus manajemen uangnya kita juga. Kemudian lakukan strategi pembelian, jangan sampai all in ya. Jadi ketika nanti marketnya masih bergerak turun, karena keadaan kita ini kan keadaannya juga masih belum nunjang kan, teman-teman masih punya dana untuk membeli kembali gitunya. Resikonya di mana BTC? Kalau kata saya ini resikonya ini kan sekarang udah ada di sini ya intinya. Resikonya kalau misalnya teman lihat itu bisa tempat nongkrongnya tuh ada di sini nih. Nih banyak candle nongkrongnya di sini. Teman-teman bisa ngelakuin pembelian juga daerah sini. Kebetulan di trigger angka Fibonacci-nya tuh di 0.618 juga. Kalau misalnya saya pakai alat bantu Fibonacci-nya yang extension. Kalau yang ini saya pakainya Fibonacci-nya yang biasa ya, yang retracement yang dari sini 2618 ini adalah angka Fibonacci retracement. Tapi kalau yang di sini ini adalah Fibonacci ini extension. Itu aja sih mungkin yang bisa saya sampaikan. Kemudian satu lagi, ini saya lihat contekannya dulu ya, lupa saya. Kemarin ini teman-teman juga nanyain Metaverse gimana? Kalau Metaverse kan lagi booming-boomingnya. Metaverse so far kata saya masa depannya masih panjang ya. Sehubungan dengan pandemi COVID juga masih belum selesai ya. Malah mungkin ada varian baru, tapi belum ada saya baca scientificnya dari ahli kesehatan, dan WHO juga belum ada statementnya bagaimana gitu. Tapi yang jelas pandemi ternyata belum berakhir. Jadi kemungkinan Metaverse akan terus berkembang karena orang-orang dipaksa diisolasi di rumah, dan salah satu alat untuk pertemuannya adalah bentuknya mungkin meetingnya bisa lewat video call atau ya aplikasi banyak ya, ada Zoom, ada Google Meet kayak gimana, tapi ke depan mungkin akan lebih berkembang lagi. Dan salah satu mungkin ya saya ngucapin juga selamat untuk Bang Det sama Bang Alvin yang portofolionya kemarin kan ada Meta Hero. Ya. Meta Hero itu sekarang harganya saya cek itu harganya naik gitu. Meta Hero. Nah, udah dibahas juga waktu di videonya Meta Hero sama Bang Alvin dan Bang Det. Itu salah satu konsep yang menyediakan jasa
Scanning. Scanner ya, scanner Buat itu. ini, buat Scanning. aset avatar kita gitu. Buat aset-aset di game kan ada tuh gems-nya. Terus kayak web apa senjatanya, termasuk kitanya sendiri avatarnya. Itu silakan dicek aja Tapi di dengan video. Itu tapi 75% kalau nggak salah kita naiknya itu. resolusinya tinggi banget, itu 8K itu Ya, yang di resolusinya tinggi Metahero. banget. Sekarang udah ada dua. Heeh. Satu di mana? Aduh lupa. Satu lagi di Dubai pokoknya. Satu lagi. Si alatnya itu metascannernya itu udah jadi itu. Sorry, ini saya ngomong ini juga bukan berarti saya nggak pom-pom Metahero ya, tapi semuanya udah tahu lah bahwa arah kiblatnya memang sekarang menuju metaverse gitu ya, bakal terus jalan ya, karena hubungan dengan pandemi ini permintaan pasti akan semakin meningkat dan teknologi akan terus makin berkembang. Ya, Jadi ya metaverse. saya pikir selama pandemi ini masih belum ada tanda-tanda selesai gitu ya. Ya ini masih dunia cerah lah menurut saya untuk metaverse, dan gaming juga sekarang juga lagi hype tuh. Ya. Karena orang-orang juga kan banyak di rumah juga. Hiburannya apa kalau bukan cuma main gaming? Ya, itu aja sih sebenarnya. Oke. Nah, oh ya, Metahero ini Bang Det sekadar informasi, ini saya stop aja screen-nya, saya pikir udah cukup ya yang screen-nya. Nah, ini mengenai Metahero nih, Bang Det udah dengar belum bahwa dari apa Metahero itu ada keluar ini bagi yang nge-hold tokennya Metahero gitu Ya. di soft wallet, bukan di exchanger ya, di soft wallet gitu ya. Ya. Gimana Bang? Bisa punya kesempatan bisa beli token Everdome terusnya Everdome. Syaratnya 10.000 kalau nggak salah 10.000 ya. Nah ini ada periode waktunya 26 November sampai 10 Desember. Coba Bang Det mungkin yang share sekarang screen-nya gitu, yang saya belum tahu Bang infonya. Saya belum tahu belum infonya. Ntar aja, next video kita bahas lah. Nah, itu kerjasamanya sama Metahero. Itu kerjasamanya sama Metahero Bang. Jadi kalau saya ini cuman informasi mengenai Everdome ini ya saya belum bisa korek-korek informasi lebih banyak karena saya lihat di websitenya belum ada white papernya sih. Cuman ini konsepnya hampir mirip kayak Metahero, tapi dia bagian dari Metahero juga kalau saya lihat. Ya mungkin kayak gini lah Bang Det, kalau misalnya Metahero mungkin kayak blockchain ya. Kalau Everdome tuh kayak apa ya? Kayak dApps-nya lah gitu istilahnya. Mungkin ya, saya belum baca. Gitulah itu. Jadi jangan, kalau misalnya Bang Det masih yakin gitu ya, kalau misalnya mau amanin modal ya boleh gitu. Tapi kalau misalnya penasaran gitu ya, ada peluang nih Bang Det, kalau misalnya mau masuk strategi awal gitu, beli gitu ya, resale gitu, beli Everdome. Iya, mungkin boleh. Bisa naik boleh juga. Kita riset dulu Bang biasanya. Setiap pembelian kita riset dulu lah. Kan kita kan lagi senang-senangnya bahas soal metaverse ini Bang Det. Nih Bang, ngomong-ngomong, kayaknya bakal kepotong nih rekaman si apa? Enggak. Kayaknya udah cukup Bang. Jadi market outlook-nya pendek aja lah. Jadi nggak terlalu jauh lah intinya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan atau apa mungkin bisa di komen nanti kapan-kapan mungkin saya bisa jawab gitu.